teman-teman, nama saya Mika dan saya akan menceritakan kisah Nabi Yunus yang ada di dalam perut ikan. Ada sebuah kota yang bernama Niniwe. Di sana banyak sekali orang jahat. Lalu Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe dan berserulah supaya mereka bertobat. Akan tetapi Yunus tidak mau taat kepada Tuhan. Dia malah ke kota Tarsis yang berlawanan arah dengan Niniwe. Lalu Yunus menaiki sebuah kapal layar dan tiba-tiba badai besar pun datang dan hampir menghancurkan perahu itu. Semua orang ketakutan, akan tetapi Yunus tidur nyenyak. Lalu mereka membuang undi untuk mengetahui siapa penyebab badai ini. Lalu Yunuslah yang terkena undi. Lalu mereka bertanya kepada Yunus, "Apakah yang telah kau lakukan?" Yunus menceritakan bahwa dia kabur dari Tuhan. Lalu Yunus berkata, "Buanglah aku ke laut, maka laut akan berhenti bergelora." Tetapi mereka tidak mau, karena kalau mereka membuang Yunus, mereka akan berdosa. Mereka berusaha mendayung ke daratan, akan tetapi itu tidak berhasil karena lautan semakin bergelora. Lalu mereka memutuskan untuk membuang Yunus ke lautan, dan ketika itu laut berhenti bergelora. Dan Tuhan pun mengirim ikan yang sangat besar untuk menelan Yunus. Dan Yunus pun tertelan ikan besar itu. Dan Yunus pun tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Yunus pun berdoa kepada Tuhan untuk dia bisa keluar dari perut ikan itu. Tuhan pun mengabulkan doa Yunus. Dan Tuhan memerintah ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke daratan. Lalu Tuhan berfirman kepada Yunus yang kedua kalinya, "Pergilah ke Niniwe dan sampaikanlah yang sudah kubilang kepadamu." Lalu Yunus pun bersiap ke Niniwe. Sampainya di sana, Yunus pun berseru kepada penduduk Niniwe agar mereka bertobat. Jika tidak, Tuhan akan menghukum mereka. Kata Yunus, 40 hari lagi kota ini akan dijungkir balikkan. Lalu mereka pun takut, lalu mereka bertobat. Bahkan Raja Niniwe pun turun dari singgasananya, menanggalkan jubahnya, mengenakan kain kabung dan duduk di atas abu. Mereka juga berpuasa, bahkan hewan ternak pun tidak boleh makan daun ataupun minum air. Melihat itu, Tuhan pun mengampuni mereka dan tidak jadi menghukum mereka. Akan tetapi Yunus marah dan kesal kepada Tuhan karena Tuhan mengampuni penduduk Niniwe. Lalu ia pergi dan membangun pondok serta duduk di situ untuk melihat apa yang akan terjadi pada kota itu. Lalu Tuhan menumbuhkan sebuah pohon jarak agar Yunus terhibur. Yunus merasa senang. Akan tetapi keesokan harinya ada seekor ulat yang memakan daun di pohon itu, sehingga pohon itu pun layu. Lalu berhembuslah angin timur yang panas dan terik, hingga kepala Yunus sakit. Lalu dia rebah karena lesu. Lalu Tuhan berfirman, "Layakkah engkau marah akan pohon jarak itu, yang bahkan tidak kau tanam dengan jerih payahmu? Bagaimana aku tidak sayang kepada Niniwe yang lebih dari 120.000 orang?" Demikian kisah Nabi Yunus. Terima kasih sudah mendengarkan ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.